Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya undang setiap jemaat bangkit berdiri. Saudara, kita mau memberikan sukacita yang terbaik hari ini. Karena hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Sama-sama kita katakan, hidupku ada di tanganmu. Kau beri rencangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh
dahsyat. Allah kita maha kuasa. Kita mau puji Dia lebih lagi.
kita dahsyat, amin. Silakan untuk duduk kembali. Kita mau masuk lebih lagi ke dalam hadirat Allah.
Tuhan. Kau berikan anakmu yang tunggal Tuhan. Kau adalah penyelamat yang berkorban Tuhan untuk setiap kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu tidak pernah ada batasnya Tuhan. Oh Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Bapa, sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Bila Engkau boleh pakai pembicara hari ini Tuhan Yesus. Bila apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan boleh tersampaikan kepada setiap kami Tuhan Yesus. Kami mau mempersiapkan segala yang ada yang kami punya Tuhan Yesus. Hati kami, pikiran kami Tuhan, mata kami Tuhan. Bila kami boleh melihat Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pikiran-Mu Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Bila firman-Mu Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh pulang membawa berkat Tuhan, bukan hanya tangan kosong saja Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus. Inilah rindu setiap kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan kepada setiap kami Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Setiap yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ya, satu sukacita tersendiri. Kita sudah di penghujung tahun 2023 dan kurang lebih akhir bulan Oktober memasuki bulan September yang lalu. Saya ingat saya pernah mengatakan bahwa ada seorang hamba Tuhan yang akan diutus di tempat ini. Dia akan menjadi partner pelayan saya juga karena di dalam Gereja Kristen Perjanjian Baru hari-hari ini, akhir-akhir ini sedang mempersiapkan para pemimpin dalam proses regenerasi. Dan saya ada bagian di dalam majelis pusat untuk mempersiapkannya dan bersyukur seperti apa yang saya katakan dalam proses yang panjang sekalipun. Tetapi terbukti bahwa seorang hamba Tuhan telah ada di tengah-tengah saudara. Dia akan bersama-sama dengan kita sepanjang kurang lebih 1 tahun. Akan mementoring, akan membimbing. Dan terimalah hamba Tuhan ini yang sedang belajar mempersiapkan diri untuk menjadi tenaga pelayan dalam Gereja Kristen Perjanjian Baru. Sebagai hamba Tuhan yang juga kita terima untuk memberkati kita lewat firman Tuhan, lewat hal-hal yang baru yang Tuhan beri melalui hidupnya. Itu sebabnya dalam kesempatan ini izinkan saya dan kita memberikan tepuk tangan menyambut Saudara Haryanto Hia yang akan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Ya, tamatan alumni ST Inti Bandung. Puji Tuhan. Silakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, tentu saya sangat bersyukur boleh hadir di tempat ini. Boleh melayani di tempat ini. Tentu itu bukan rencana saya, bukan rencana Pak Royke juga, tapi ini ada rencana Tuhan untuk saya melayani di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan kalau saya ada di tempat ini seperti yang Pak Royke sampaikan, sepanjang 1 tahun saya membuka diri untuk dikoreksi. Saya membuka diri untuk dikritik juga Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu yang salah di bagian mungkin dari karakter penyampaian saya, boleh disampaikan kepada saya langsung. Karena saya percaya itu adalah salah satu bentuk pembentukan saya di tempat ini sehingga saya akan menjadi pemimpin gereja, pemimpin nanti regenerasi yang Tuhan benar-benar persiapkan. Untuk itu Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Iya. Tentu di hari Senin besok, tepatnya tanggal 25 Desember, kita akan merayakan, semua orang Kristen, semua orang percaya akan merayakan bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lampau telah
lahir ke dunia ini sama seperti kita, tapi dia bukan hanya sekedar manusia, tetapi dia juga sebagai Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita mau belajar tentang firman Tuhan hari ini. Tema minggu ini adalah I'll be home for Christmas. Ya, I will be home for Christmas, yang artinya saya akan ada di rumah untuk merayakan Natal. I will be home for Christmas. Bapak Ibu, kalau kita ketahui bahwa mengapa orang banyak lebih mengatakan I will be home daripada I will be house. Ya, kalau diterjemahkan ternyata Bapak Ibu, I will be home dan I will be house itu sama aja artinya. Kalau kita bisa lihat a house diterjemahkan sebuah rumah. Ya, a home juga diterjemahkan sebuah rumah. Ini adalah makna yang sama jika diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat lagi, kita gali lagi bahwa a house dan a home itu ada perbedaannya Bapak Ibu. Tentu ada perbedaan makna. Kalau kita lihat lagi bahwa sehingga banyak orang yang mengatakan I will be home for Christmas. Nggak ada yang bilang I will be house for Christmas. Jadi lebih banyak karena ada lagu juga yang menyampaikan I will be home for Christmas. Saya nggak tahu liriknya, tapi saya pernah dengar lagunya. Nah, jadi Bapak Ibu, a house itu adalah sebuah bangunan, hanya sekedar bangunan. Nah, tadi kalau kita lihat bahwa a house adalah sebuah bangunan dan a house itu bagiannya adalah besi, kemudian bangunan-bangunan rumah, bagian-bagian dari bangunan seperti pintu, seng dan sebagainya. Itu a house. Tapi beda dengan a home. A home adalah bukan sekedar suatu bangunan, Bapak Ibu. Ternyata a home adalah tempat hunian dari suatu keluarga yang di dalamnya diwarnai dengan kasih. Ya, ternyata a home adalah tempat hunian dari suatu keluarga yang di dalamnya diwarnai dengan kasih. Ya, berarti a house tidak secara otomatis itu a home. Ya, secara tidak otomatis karena tentu maknanya sangat berbeda Bapak Ibu. Nah, karena dalam peribahasa bahasa Inggris ada mengatakan berbunyi a house not is a home. Jadi a house itu bukan rumah. Artinya a house itu bukan a home. Nah, Bapak Ibu, apakah a house itu? Ya tadi yang saya bisa sampaikan bahwa a house itu hanya sebuah bangunan, sebatas bangunan. Tetapi kalau a home itu adalah di mana orang-orang menghuni dan di dalamnya diwarnai dengan kasih. Ya, nah terlebih lagi Bapak Ibu, kalau kita bisa lihat Tuhan sudah hadir di tengah kita mungkin 2000 tahun yang lampau. Nah, Bapak itu juga adalah a home. Dia datang ke dunia ini untuk mendatangkan kasih kepada kita yang mungkin dulu Adam dan Hawa terjebak di dalam dosa dan kemudian dengan kedatangannya dia menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu, ternyata kalau kita bisa lihat di dalam suatu bangunan, di dalam gedung semewah apapun, kalau itu tidak dihuni, itu hanya sebatas a house. A house, kalau bangunan sebesar mungkin tapi itu tidak ada orangnya di dalam, itu hanya sebatas a house. Tapi sebaliknya, kalau sederhana, maksudnya rumahnya kecil, mungkin rumahnya sederhana, tetapi di dalamnya diwarnai dengan kasih keluarga, diwarnai dengan saling mengasihi satu sama lain. Itu bisa disebut dengan a home. Jadi Bapak Ibu udah bisa paham ya perbedaan antara a home dan a house. Kita sama-sama belajar. Di keluarga saya, setiap tahunnya di akhir tahun, mungkin Bapak Ibu juga di keluarganya sering melakukan ini. Setiap tahun kami keluarga mengumpul di satu rumah untuk merayakan Natal, kemudian merayakan tahun baru. Kita mengumpul, bahkan dari keluarga saya yang jauh-jauh datang untuk kita berkumpul karena memang bahkan dari sekian puluh tahun gak ketemu, sekarang bisa ketemu. Nah, di dalam itu Bapak Ibu kita buat ibadah. Kita buat ibadah di dalam keluarga saya setiap tahunnya, bukan hanya setahun sekali ya ibadah di keluarga saya. Tentu ibadah di akhir tahun itu ibadah yang berbeda. Akhir tahun itu adalah menurut di keluarga kami membuat ibadah yang berbeda. Karena di dalam ibadah itu kita membuat konsep ibadah gimana kita saling memaafkan satu sama lain.
Di akhir tahun kita memaafkan, artinya kita mengakui, oh iya, anak mengakui kesalahan sama papanya, Pak, maafin ya selama 1 tahun aku banyak kesalahan. Begitu juga istri kepada suami, Pak, maafin ya kalau selama 1 tahun ini saya juga banyak melakukan kesalahan. Dan seterusnya begitu Bapak Ibu. Tentu itu adalah sesuatu yang sangat indah ya. Tentu itu ya sesuatu yang sangat indah menurut saya, karena budaya keluarga saya nikmati sekali, karena itu ada salah satu bagaimana keluarga itu sangat dibangun dengan indah. Nah, Bapak Ibu, dari itu kita menemukan makna kebahagiaan di dalam keluarga. Ya, kita menikmati keluarga itu karena di dalam keluarga ada kasih, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat 2000 tahun yang lampau, 2000 tahun yang lalu, Yesus telah lahir sebagai manusia, sebagaimana yang diwartakan oleh para malaikat kepada para gembala. Nah, pada saat itu para malaikat menyampaikan berita ini kepada para gembala di dekat Bethlehem. Dia menyampaikan bahwa akan ada yang lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Tentu ini adalah suatu sukacita yang besar pada masa itu, Bapak Ibu. Nah, jadi kabar ini disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala bahwa Yesus akan lahir. Nah, peristiwa dari pewartaan malaikat ini kepada para gembala itu tercatat di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Nah, kita bisa lihat melaluinya mengapa berita kehadiran Yesus membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita baca di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Ya. Ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat yang ke-9, lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat berikutnya, kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Malaikat itu tadi yang saya sampaikan bahwa malaikat menyampaikan kepada para gembala, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, sukacita yang besar untuk segala bangsa. Ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, juru selamat yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu, sebelumnya di ayat 11 tadi, nah kota Daud yang dimaksud di situ di ayat 11 bahwa itu adalah kota Bethlehem Bapak Ibu. Di mana kota Daud itu lahir juga Raja Daud pada masa itu. 1000 tahun sebelum peristiwa itu, peristiwa Yesus lahir, Raja Daud lahir di kota Daud, yaitu kota Bethlehem. 2000 tahun berikutnya lahirlah Yesus Kristus, Juru Selamat kita Bapak Ibu. Lanjut, kalau kita lebih jauh. Ayat 12, inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung, ya Bapak Ibu, dan terbaring di dalam palungan. Ayat yang ke-13, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kalau kita bisa lihat ternyata di ayat 12 tadi ada kesukaan besar, sukacita yang besar Bapak Ibu. Ya, sukacita yang sangat besar. Nah, itulah sukacita yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Tentu di sini Bapak Ibu memerlukan yang namanya sukacita, membutuhkan yang namanya sukacita. Ternyata sukacita itu sudah datang Bapak Ibu. Sudah lahir 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus Kristus di hari Natal. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita mau sama-sama belajar. I will be home for Christmas. Aku akan datang di rumah untuk merayakan Natal. Ternyata Bapak Ibu dari tema ini yang saya maksud adalah
kita bukan sedang berbicara kepada orang lain. I will be home for Christmas, bukan. Kita bukan sedang berbicara kepada teman kita, saudara kita. Tapi dari tema ini, I will be home for Christmas, Tuhan berkata kepada kita. Bukan kita yang sedang berbicara, tetapi Tuhan yang sedang berkata kepada kita, I will be home for Christmas. Nah, artinya aku akan hadir di dalam hidupmu seperti aku telah lahir. Seperti aku telah lahir 2000 tahun yang lampau, aku akan hadir. Itu yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar. Mengapa ternyata kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus Kristus di dunia ini, melalui kelahirannya, membawa sukacita yang besar. Yang pertama, Bapak Ibu kita bisa belajar. Ternyata mengapa kehadirannya membawa sukacita yang besar? Sebab yang pertama, Kristus adalah pribadi yang penuh kasih. Kristus adalah pribadi yang penuh kasih. Kasih yang membawa sukacita itulah yang dikisahkan di dalam satu buku, Bapak Ibu. Boleh di next? Satu buku ya yang berjudul The Gift of the Magi. Artinya adalah hadiah dari orang Majus. Penulisnya adalah On Harry. Dia mengisahkan tentang besarnya kasih sepasang suami istri, Bapak Ibu. Sepasang kasih suami istri. Dia sedang mengisahkan pasangan suami istri, bagaimana mereka bisa saling mengasihi satu sama lain. Nah, artinya terlihat dari kerelaan mereka untuk berkorban bagi pasangan hidup mereka. Nah, dikisahkan bahwa pasangan suami istri yang bernama James dan Della hidup dengan sederhana. Hidup ya dengan keuangan yang sangat minim, kemudian keuangan yang sangat terbatas. Mereka mengalami hal itu. Sehingga sedemikian terbatasnya mereka memiliki harta masing-masing, Bapak Ibu. Artinya mereka memiliki satu harta yang menurut mereka berharga. Della memiliki rambutnya yang panjang, yang indah, dan menurut dia itu adalah satu barang yang sangat-sangat berharga. Mungkin dia sudah perawatan rambutnya sampai panjang dan indah. Dan kemudian James memiliki satu barang yang sangat berharga, yaitu arloji, jam tangan, Bapak Ibu. Dan itu pun arloji yang dimiliki James hanya warisan kakeknya. Nah, menjelang hari Natal, Bapak Ibu, Della ingin memberikan hadiah kepada sang suami. Karena dia merasa, oh ini sudah hari Natal, mungkin saya harus memberikan hadiah. Ya dari kita lihat tadi terbatasnya keuangan mereka, bagaimana mereka harus membeli hadiah. Ya mau gak mau Bapak Ibu, mereka harus memutar akal mereka. Bagaimana supaya saya bisa memberikan hadiah kepada suami saya. Ternyata Bapak Ibu, kita bisa lihat satu hari sebelum Natal, Della memotong rambutnya yang indah tadi dan kemudian dijual. Ya, ternyata laku ya rambutnya karena memang sangat indah rambutnya. Dijualnya, kemudian dia berinisiatif memberikan hadiah kepada suaminya, yaitu rantai arloji. Nah, karena dia melihat bahwa arloji yang dimiliki suaminya itu tidak ada rantainya, Bapak Ibu. Tidak ada rantainya. Jadi kemudian dia memotong rambutnya, kemudian dia membeli rantai arloji. Ya tentu rambutnya yang sangat indah tadi ya nggak jadi indah lagi tapi kurang indah. Nah di hari yang sama Bapak Ibu, tanpa sepengetahuan istrinya, James juga ingin memberikan hadiah kepada istrinya. Karena mereka walaupun sederhana, mereka saling mengasihi Bapak Ibu. Mereka saling mengasihi satu sama lain. Nah karena dia juga mau memberikan hadiah kepada istrinya, dia menjual arlojinya. Kemudian dia berinisiatif untuk membeli sisir yang sangat indah. Kalau dari bukunya itu sisir yang terbuat dari kulit penyu, ya, dari kulit penyu. Nah, jadi arloji James terjual, kemudian rambut Della terjual, dan kemudian mereka bertemu satu hari. James kaget. Loh, kok rambut kamu dipotong? Ya,
Ya dia kaget Bapak Ibu, karena dia selama ini melihat rambutnya yang sangat panjang dan sangat indah, kemudian dia lihat rambutnya sudah pendek dan dipotong. Nah Della mengaku, iya James, saya menjual rambut saya yang sangat indah ini untuk memberikan hadiah kepadamu. Apa hadiahnya tadi? Rantai arloji. Ya, rantai arloji dia sudah siapkan. Dan kemudian karena James melihat rambutnya sudah dipotong, dia mengeluarkan sisirnya tadi. Sisir yang sudah dibeli yang sangat-sangat indah untuk istrinya, karena mungkin kalau ditambah lagi sisir itu rambutnya akan semakin indah. Nah, dan ternyata sisir yang dibeli tadi ternyata tidak bisa digunakan Bapak Ibu. Tidak bisa digunakan karena rambutnya yang tadi yang sangat indah, yang sangat panjang, kemudian sudah dipotong, tidak bisa digunakan lagi. Kemudian Della juga melihatkan hadiahnya. Melihatkan hadiahnya. Apa hadiahnya tadi? Rantai arloji. Kalau kita lihat jam arloji yang sudah yang dimiliki James, ternyata sudah dijual juga Bapak Ibu. Ternyata tidak ada gunanya juga. Ya. Mereka saling mengasihi satu sama lain. Tapi Bapak Ibu mereka tidak merasa rugi. Mereka tidak merasa, oh ya ampun kalau tahu begini kenapa aku harus beli gini. Enggak Bapak Ibu. Mereka justru sebaliknya. Mereka bersuka cita. Mereka merasa bahagia karena mereka sadar bahwa mengasihi itu adalah hal yang sangat penting di dalam keluarga. Amin. Amin. Saya yakin juga Bapak Ibu yang ada di tempat ini memiliki keluarga yang saling mengasihi satu sama lain. Seperti Della dan James tadi. Saya tidak tahu kisah cinta Bapak Ibu ya seperti apa. Tentu pasti ada kisah cinta masing-masing. Memang besarnya kasih itu bisa dilihat dari seberapa besar berkorbannya seseorang untuk mengasihi orang lain. Nah, kasih yang penuh pengorbanan seperti itulah yang Yesus telah berikan kepada kita Bapak Ibu. Itu bisa dilihat di ayat 12. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang yang dibedung dan terbaring di dalam palungan. Ya, seorang bayi Bapak Ibu yang tidak ada, yang nggak bisa berdaya dan sebagainya. Dia adalah raja di atas segala raja. Kemudian dia harus dibungkus supaya dia tidak kedinginan, seperti yang dibilang tadi di bedung. Supaya dia tidak kedinginan. Padahal dia adalah raja di atas segala raja. Padahal dia adalah Allah yang maha kuasa. Nah, dari kerelaan Yesus dan pengorbanan seperti itulah yang membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Amin. Dari pengorbanan Tuhan Yesus datang ke dunia. Kalau kita bisa lihat, dia lahir bukan di rumah sakit. Dia lahir bukan di tempat yang sangat-sangat mewah. Tidak Bapak Ibu. Tapi dia lahir di tempat yang sangat-sangat sederhana. Nah, kita bisa lihat pengorbanan Yesus. Dan itulah sukacita baru di dalam kehidupan kita. Bahkan itu bukan hanya sekedar sukacita, tapi sukacita yang besar. Sukacita yang besar. Sebab itu kita perlu menyadari bahwa dia hadir di dalam kehidupan kita adalah pribadi yang penuh dengan kasih, Bapak Ibu. Dia adalah pribadi yang hadir di dalam kehidupan kita adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Kalau dia mengasihi dan rela berkorban buat kita, pasti dia bersedia tinggal di dalam kehidupan kita. Pasti dia tidak akan mengabaikan kehidupan kita. Sementara dia langsung turun ke dunia, lahir ke dunia ini, berkorban, lahir di tempat yang sangat-sangat sederhana. Kita lihat kerelaan Tuhan. Sekarang jadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah memiliki kerelaan untuk kita mengasihi orang yang kita kasihi? Apakah kita sudah memiliki berkorban? Apakah kita sudah berkorban untuk orang-orang yang kita kasihi? Orang-orang terdekat? Itu jadi pertanyaan dalam hidup kita, jadi renungan di dalam kehidupan kita. Sama seperti Yesus tidak pernah mengabaikan kehidupan kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu, mengapa kehadirannya membawa sukacita yang besar? Yang pertama, yang kedua, Kristus adalah pribadi yang rendah hati. Kristus adalah pribadi yang rendah hati, Bapak Ibu. Nah, merupakan suatu realitas ya,
Pada kenyataannya kalau kita berjumpa atau kita memiliki teman, teman kita adalah orang yang rendah hati, pasti kita akan merasa nyaman ya. Nyaman dan ya kita tenang juga karena dia rendah hati. Tapi sebaliknya, kalau kita memiliki teman yang tinggi hati, itu membuat kita risih Bapak Ibu. Sangat-sangat risih, bahkan membuat kita nggak nyaman kalau kita memiliki teman-teman yang tinggi hati. Nah, seperti yang terlihat dari kunjungan Paus, boleh ditampilkan. Ini adalah Paus Yohanes ke-23. Dia datang ke sebuah penjara di Roma di tahun 1958. Dia datang ke Roma untuk mengunjungi tahanan penjara yang ada di Roma. Nah, dia datang kepada narapidana. Tentu narapidana menyambut Paus itu dengan sangat-sangat sukacita. Ya, karena kalau kita lihat Bapak Ibu, seorang Paus, seorang yang mungkin susah untuk mengatur waktu untuk datang ke tempat-tempat, tapi dia memiliki kerelaan, memiliki kerendahan hati, dia mau datang untuk mengunjungi narapidana di Roma. Nah, ada statement yang Paus Yohanes sampaikan Bapak Ibu. Boleh lihat? Anda tidak datang kepada saya, oleh karena itu saya datang menemui Anda. Saya ulangi, Anda tidak datang kepada saya, oleh karena itu saya datang menemui Anda. Dari statement ini kita bisa lihat Bapak Ibu, ya tentu tahanan tidak bisa, narapidana tidak bisa menjumpai Paus. Ya, karena mereka harus dibatasi, karena mereka dibatasi dengan tembok, kemudian jeruji, itulah pembatas mereka. Namun karena Paus memiliki kerendahan hati, mungkin dia tidak punya waktu sebenarnya Bapak Ibu. Tapi karena dia memiliki kerendahan hati, dia mau datang ke tahanan itu, datang ke penjara itu. Ya, itu Bapak Ibu kerendahan hati yang dimiliki Paus maksudnya, sorry. Bahkan yang lebih lagi yang telah terjadi, yang nyata, yang kita bisa lihat di dunia ini. Kerendahan hati seorang pribadi Bapak Ibu. Dia adalah raja yang saya berulang kali, dia adalah raja di atas segala raja. Yang kita bisa lihat dari kisahnya, mungkin kita dari kecil bisa pernah mendengar, oh iya Yesus lahir. Oh Yesus lahir. Raja di atas segala raja lahir ke dunia ini. Dia itu kita bisa lihat, itu ada kerendahan hati di dalam kehidupannya. Ya, dia adalah pribadi yang maha mulia. Dia rela mengunjungi kita yang terpenjara di dalam dosa. Dia rela datang ke kehidupan kita yang mungkin terpenjara di dalam dosa. Jelas bahwa kita bisa lihat di dalam ayat 12 ya. Kita bisa di dalam ayat 12. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi terbaring di dalam palungan. Bapak Ibu, ya, palungan mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ya. Palungan itu bukan tempat bayi diletakkan Bapak Ibu, tapi itu adalah suatu tempat wadah, tempat makanan hewan. Ya, tentu itu tidak layak untuk seorang raja, seorang bayi raja untuk diletakkan seperti itu Bapak Ibu. Yesus bisa memilih kok lahir di rumah sakit, Yesus bisa memilih, tapi dia karena dia memiliki kerelaan, dia memiliki kerendahan hati, nggak apa-apa. Di palungan saja dia lahir, diletakkan saja dia tidak apa-apa. Ya, demikian Bapak Ibu. Kalau kita bisa lihat, wow, pribadi ini sangat luar biasa. Mungkin bukan hanya dari penilaian saya saja, tetapi penilaian Bapak Ibu juga. Dia adalah orang yang pribadi, yang sangat-sangat rendah hati. Untuk itu saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Ya, kita bersyukur karena kita memiliki pribadi yang sangat-sangat luar biasa. Nah, untuk itu saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bersyukur karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Karena dia adalah pribadi yang memberikan pengharapan baru, dia memberikan kepastian di dalam kehidupan kita. Janjinya tidak pernah tidak ditepati.
Ya, demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang telah melayani di tempat ini. Terima kasih untuk kehadiran Pak Haryanto, Saudara Haryanto, Yosua. Bersyukur untuk kehadiran mereka. Terima kasih untuk hamba Tuhan telah melayani Saudara Juan, Cleo, para singers, Ibu Erni dan Marsha. Demikian juga hambamu yang tak putus-putusnya tetap setia melayani Saudara Sigit. Hambamu Pak Jandri, semua yang terlibat dalam pelayanan mimbar. Demikian juga ushers, bahkan pelayanan anak. Semua ini pemberian Allah bagi kami di hari Natal. Kami bersyukur. Jemaat Tuhan yang berdatangan juga dari luar pulau Tuhan, kami bersyukur untuk Mama Pioni dan Pioni yang ada di tempat ini. Berterima kasih untuk kesehatan yang Engkau beri kepada mereka. Terima kasih untuk jiwa-jiwa yang Engkau Tuhan percayakan di tempat ini. Rasa kekeluargaan, rasa memiliki, saling memperhatikan juga Tuhan tanamkan dalam hidup setiap jemaat Tuhan. Bahwa kami satu tubuh Kristus harus saling peduli karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa berkorban bagi kami. Tanggal 31 nanti kami akan fellowship bersama di tempat ini. Berdoa itu biarlah hari yang Tuhan jadikan indah. Setiap jemaat Tuhan terhubung satu dengan yang lain, entah di tempat ini ataupun di luar, tetap merasakan kekeluargaan dalam keluarga, masa depan cerah, menyambut tahun baru nanti, tahun yang penuh harapan, tahun di mana kami mengalami terang Kristus bersinar dalam gereja ini, gereja yang bersinar karena Tuhan bersama-sama dengan gerejanya. Jemaat Tuhan yang tidak ada di tempat ini dengan segala persoalan mereka, kami berdoa secara khusus kepada mereka. Tuhan tolong beri kekuatan dan kesehatan. Sambil berdoa Tuhan juga membangkitkan semangat mereka untuk melayani Tuhan sampai kapanpun. Terima kasih untuk jemaat pemuji dan penyembah Tuhan tempat ini, segala pergumulan yang mereka bawa di hadapan Tuhan. Kami yakin Tuhan mendengar doa-doa umat. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya jemaat Tuhan, lihat Tuhan mau besar, Tuhan kita ajaib. Kuatkan dan teguhkan imanmu. Hatimu biarlah bulat mengasihi Tuhan. Dimanapun engkau ada, jangan pernah kehilangan rasa sadarmu, rasa yakinmu bahwa Kristus hadir di dalam setiap persoalan-persoalan. Sebabnya engkau pulang ke tempatmu masing-masing. Sebagai hamba Tuhan mendoakan, memohonkan berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kau akan tetap mengalami rasa gilang gemilang kemenangan Tuhan beri atas hidupmu dengan damai dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.